Dari awal berdirinya memang pondok ini dikhususkan untuk Al-Quran sampai sekarang. Baik sorogan ya, santri membaca di hadapan guru maupun landungan secara bersama-sama. Pesantren Al-Munawwir ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad tahun 1911. Sebelum itu Kiai Haji Muhammad Munawwir ini adalah seorang yang ahli dalam bidang Al-Quran ya. Dan beliau ini adalah ulama ya pada zaman itu yang masyhur, yang mana membawa sanad mata rantai Al-Quran dari Tanah Hijaz, Makkah Al-Mukarramah ke Nusantara. Di 3 tahun yang pertama ini menghatamkan Al-Quran 7 hari 7 malam. 3 tahun yang kedua ini menghatamkan Al-Quran 3 hari 3 malam. Selanjutnya beliau menghatamkan Al-Quran lagi 1 hari 1 malam. Banyak juga cerita-cerita dari Mbah Yai Muhammad Munawwir tentang bagaimana beliau istiqomah dalam jamaah, istiqomah dalam urusan ibadah, dan itu di sini kami menjadikan itu sebuah motivasi untuk bisa menyelesaikan studi kami di sini khususnya tentang hafalan Al-Quran. Beliau ini adalah asalnya di Keraton ya, ulama Keraton, dan beliau setelah pulang dari menuntut ilmu di Mekah, beliau ini mendirikan sebuah pengajian Quran biasa. Akhirnya beliau karena mudah dapat akses di keraton, akhirnya mendapat izin untuk mendirikan di sini, dan jadilah tahun 1911 ini Pondok Pesantren Al-Munawwir. Dari awal berdirinya memang pondok ini dikhususkan untuk Al-Quran sampai sekarang. Baik sorogan ya, santri membaca di hadapan guru maupun landungan secara bersama-sama. Istri yang kelima ini dinikahi setelah istri yang pertama wafat ya, jadi tetap 4. Karena pada waktu itu yang tertua adalah Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawwir, akhirnya tampuk kepengasuhan ini diserahkan kepada Mbah Yai Abdul Qadir Munawwir. Pada saat itu usia beliau baru sekitar 18 tahun sampai 20 tahun, itu sudah diamanai untuk memegang satu lembaga pesantren pada saat itu. Tahun 1968 akhirnya salah seorang menantu Mbah Munawwir yang berada di Lasem pada waktu itu yang bernama Mbah Yai Ali Maksum diamanai untuk ikut berkhidmah di sini, dan akhirnya 3 tokoh inilah yang akhirnya mengelola Pondok Pesantren Al-Munawwir tahun 60-an. Tahun 68 ini berjalan dan akhirnya Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawwir dan Kiai Haji Raden Abdul Afandi wafat. Akhirnya tampuk kepemimpinan dipegang oleh Kiai Haji Ali Maksum. Pada periode Kiai Haji Ali Maksum inilah tahun 70-an sampai tahun 89 ya. Ini saya katakan sebagai salah satu periode yang beliau ini merupakan salah satu pembaharu dalam sistem pendidikan di Pondok Ngrapia, karena di periode beliau inilah mulai dimasukkan formal ya, sekolah-sekolah madrasah, ada MTS, ada aliyah, bukan hanya Quran saja tapi pengajian kitab kuningnya diperbanyak,
lembaga-lembaganya juga dan bangunan secara fisiknya juga. Semula yang namanya Pondok Krapyak ini akhirnya diganti dengan ditambahi dengan Al Munawir sebagai ngalap berkah atau tabarukan terhadap beliau pendiri dari Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta ini, Mbah Munawir. Periode Mbah Zainal ini berlangsung dari tahun 89 sampai 2014 kemarin. Alhamdulillah, karena juga barokahnya gempa bumi 2006 dulu, ya, jadinya fisik bangunan yang ada di Pondok Pesantren Al Munawir ini hampir 80% berubah semua. Akhirnya tahun 2014 beliau wafat, Kiai Haji Zainal Abidin, dan diganti dengan ponaan Romo Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir Munawir sampai sekarang. Ada yang khusus untuk tahfidz, tahasus, khusus menghafal Al-Quran saja, tidak sekolah. Ada yang tahfidz yang bisa sambil sekolah atau kuliah. Ada yang memang khusus untuk setingkat aliyah, ada yang memang khusus untuk mahasiswa tapi tidak kuliah dan segala macam. Dari 26 komplek ini memang mayoritas di sini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ya, ada dari UIN, UGM, UNY dan semua mondok ke sini. Nah, ini juga menarik karena memang sekarang itu memang yang dicari khususnya di Jogja ini adalah pondok pesantren mahasiswa. Hidup di Jogja itu kan juga banyak tantangan juga karena banyak hiburan, sehingga mendorong untuk bisa menahan segala sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan seorang santri. Ya walaupun bebas tapi ada batas kan gitu. Memang apalagi kalau melihat tata letak bangunan di sini tidak ada pagar sama sekali. Ini memang untuk melatih santri sendiri agar nanti ketika di masyarakatnya mereka santri-santri ini akan cakap dengan masyarakatnya masing-masing. Yang sekarang ini juga lagi memperkuat tentang media, ya, khususnya medsos, tentang bagaimana editing, bagaimana kamera dan segala macam, bagaimana mempergunakan medsos itu dengan baik. Dan yang jelas kami prinsipnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi baik yang sudah ada, yang dipertahankan dari zaman Mbah Yai Munawir dulu sampai sekarang. Dan wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil atau memfilter sesuatu budaya-budaya yang mungkin budaya milenial, ya, budaya-budaya era-era sekarang ini. Tapi kita memfilter yang maslahat untuk santri, kita jadikan berinovasi dalam bidang apapun. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Ya alhamdulillah hampir 2 tahun di Krapyak waktu itu tahun 2017 diberi kesempatan bisa ikut ke MHQ internasional di Saudi Arabia, mendapat anugerah juara 3. Sebelum-sebelumnya ada persiapan-persiapan itu ditambah murojaahnya atau deresnya itu ya kadang 3 hari sekali bisa khotam
murojaah 30 juz, sering kadang seminggu sekali gitu. Hari ini kalau kita bicara sistem pendidikan nasional kita timpang. Ya. Coba anak itu anak lulusan SMP lah atau anak lulusan SMA. Coba ditanya apa sih syarat sahnya sholat itu apa? Dia muslim, tapi dia tahu apa tidak? Belum lagi kalau kita tanya apakah anak itu bisa belajar atau bisa membaca Quran dengan baik apa tidak? Nah, kalau itu belum dilakukan berarti ada ketimpangan di dalam sistem pendidikan nasional kita. Pendidikan di pesantren itu bukan semuanya ingin menjadikan anaknya itu jadi kiai, enggak. Bagaimana menjadikan anak santri itu menjadi warga negara yang baik. Produk yang kita hasilkan bukan produk yang saling mengungguli, saling mengalahkan, saling menindas nanti. Tetapi produk yang harus kita hasilkan adalah produk yang bisa saling bekerja sama.